Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pembelajaran matematika untuk kelas 8 semester 1. Jadi materi pertama kita akan membahas tentang pola bilangan. Yang pertama adalah pengertian pola bilangan. Pola bilangan adalah susunan angka-angka yang membentuk pola tertentu. Nah, pada pola bilangan ada beberapa istilah yang akan kita temui, di antaranya U1 atau A merupakan suku pertama dalam suatu barisan, N banyaknya barisan, dan UN adalah suku ke N dari suatu barisan. Berikutnya ada macam-macam pola bilangan. Jadi yang pertama ada yang dinamakan pola bilangan ganjil. Jadi contoh dari pola bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7, 9. Jadi semua anggota dari pola ini merupakan bilangan ganjil dan mereka berurutan, ada polanya. Polanya selalu tetap. Nah, yang kedua ada pola bilangan genap. Contohnya pada pola bilangan genap adalah 2, 4, 6, 8, 10. Dan seperti pola bilangan ganjil, pola bilangan genap ini juga berurutan sesuai dengan polanya. Jadi antara 2 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 8 dan seterusnya, mereka mempunyai pola yaitu ditambah 2. Nah, yang ketiga ada pola bilangan persegi panjang. Apa sih pola bilangan persegi panjang itu? Jadi pola bilangan jenis ini menghasilkan bentuk menyerupai persegi panjang. Contohnya susunan angka 2, 6, 12, 20, 30 dan seterusnya. Untuk menentukan pola ke N pada pola ini kita bisa menggunakan persamaan UN sama dengan N dikali N plus 1, di mana N itu merupakan bilangan bulat yang positif. Nah, pola persegi panjang ini jika kita gambarkan atau diilustrasikan akan berbentuk seperti persegi panjang ya. Jadi yang di sebelahnya itu yang ada lingkaran 2, 6, 12, 20. Jadi suku pertamanya adalah 2. Karena suku pertama maka N-nya sama dengan 1. Jadi U1 sama dengan 1 dikali 1 plus 1 sama dengan 2. Jadi N-nya kita ganti dengan 1. Nah, kemudian untuk suku kedua maka N sama dengan 2. Jadi U2 sama dengan 2 dikali 2 plus 1 sama dengan 6. Suku ketiga N-nya kita ganti dengan 3. Maka U3 sama dengan 3 dikali 3 plus 1 sama dengan 12. Suku keempat N-nya kita ganti dengan 4. Sehingga U4 sama dengan 4 dikali 4 plus 1 sama dengan 20. Nah, bentuk ini berlaku untuk pola-pola yang berikutnya. Jadi misalkan untuk U5, suku kelima, U6, suku ke-6, U7 dan seterusnya. Nah, berikutnya yang keempat adalah pola bilangan persegi. Nah, apa sih pola persegi itu? Jadi pola persegi adalah susunan bilangan yang dibentuk oleh bilangan secara matematis. Nah, pola bilangan ini mengikuti bentuk UN sama dengan N kuadrat. Contohnya susunan bilangan yang menghasilkan pola persegi adalah 1, 4, 9, 16, 25, 36 dan seterusnya. Jika digambarkan, pola bilangannya berbentuk seperti berikut. Jadi suku pertama N-nya sama dengan 1, maka kita ganti N dengan 1. Jadi U1 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Nah, untuk suku kedua 4 di situ ya. N-nya adalah 2. Maka U2, maaf di situ salah penulisan. U2 sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Untuk suku ketiga N-nya sama dengan 3, sehingga U3 sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi begitu seterusnya sampai dengan pola-pola yang berikutnya. Kemudian yang kelima ada pola bilangan segitiga. Jadi pola segitiga adalah pola bilangan yang membentuk segitiga. Nah, segitiga yang dibentuk nanti adalah segitiga sama sisi. Ada 2 cara ya yang digunakan untuk membentuk pola segitiga, yaitu yang pertama dengan cara penjumlahan bilangan, di mana selisih bilangan setelahnya itu plus 1 dari bilangan
Contohnya seperti di situ, jadi pola 1, 3, 6, 10, 15. Kalau diperhatikan dari 1 ke 3 dia ditambah 2, 3 ke 6 ditambah 3, 6 ke 10 ditambah 4. Nah, dari 2 ke 3 yang di bawahnya itu dia berselisih 1, 3, 4 juga demikian. Nah, cara kedua menggunakan rumus UN, di mana UN sama dengan N per 2 dikali N plus 1. Jadi bisa diperhatikan di situ gambarnya ya. Suku pertama N-nya sama dengan 1. Jadi N-nya kita ganti 1. U1 sama dengan 1 per 2 dikalikan 1 per 1 sama dengan 1. Nah, suku kedua N-nya sama dengan 2. Jadi U2 sama dengan 2 per 2 dikali 2 plus 1. Hasilnya sama dengan 3. Suku ketiga N-nya sama dengan 3. Jadi U3 sama dengan 3 per 2 kali 3 plus 1 sama dengan 6. Suku keempat N-nya sama dengan 4, maka U4 sama dengan 4 per 2 dikali 4 plus 1 sama dengan 10. Dan seterusnya untuk suku-suku yang berikutnya. Nah, yang keenam adalah pola bilangan Fibonacci. Jadi pola bilangan Fibonacci itu ditemukan oleh seorang bernama Leonardo Pisano atau yang lebih dikenal sebagai Fibonacci. Nah, barisan Fibonacci itu merupakan barisan yang memiliki bentuk yang unik. Jadi kenapa kok unik? Karena dia itu merupakan penjumlahan dari barisan yang sebelumnya. Jadi suku pertama dari barisan bilangan ini adalah 1 misalkan. Kemudian suku keduanya juga 1. Nah, lalu untuk suku yang ketiga itu dapat ditentukan dengan menjumlahkan suku kedua dari yang sebelumnya. Jadi menjumlahkan kedua suku yang sebelumnya. Seperti yang di situ. Jadi 1 ditambah 1 hasilnya 2. Tuliskan pada suku yang ketiga. Kemudian untuk menentukan suku yang keempat, 1 ditambah 2 hasilnya 3. 2 ditambah 3 hasilnya 5. 3 ditambah 5 hasilnya 8. 5 ditambah 8 hasilnya 13. 8 tambah 13 hasilnya 21. 13 ditambah 21 hasilnya 34 dan seterusnya. Yang pola berikutnya yaitu pola bilangan segitiga pascal. Jadi seperti apa pola bilangan atau pola barisan segitiga pascal? Jadi pola ini ditemukan oleh seseorang yang bernama Blaise Pascal. Dia itu adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Prancis. Nah, pola barisan ini kita kenal sebagai segitiga pascal. Nanti ini banyak digunakan dalam penerapan matematika, jadi dalam pelajaran matematika. Nah, aturan segitiga pascal itu yang pertama barisan paling atas ditulis satu kotak saja, yaitu 1, seperti ini. Jadi baris paling atas hanya 1. Nah, setiap baris dalam segitiga pascal selalu diawali dan diakhiri oleh angka 1. Jadi kalau dilihat di sini kan dia selalu diawali oleh angka 1, diakhiri lagi oleh angka 1. Nah, kemudian jumlah kotak selanjutnya dalam segitiga pascal ini ditulis di baris kedua sampai ke N adalah hasil penjumlahan dua bilangan diagonal di atasnya. Jadi 2 ini hasil dari 1 tambah 1. 3 ini hasil dari 1 tambah 2, 3 ini dari 2 tambah 1, 4 dari 1 tambah 3, 6 dari 3 tambah 3, 4 dari 3 tambah 1, 5 dari 1 tambah 4, 10 dari 4 tambah 6, 10 lagi dari 6 tambah 4, kemudian 5 dari 4 tambah 1, dan seterusnya. Kemudian setiap barisnya itu akan simetris. Jadi karena ini segitiga ini, dia setiap barisnya akan simetris. Kemudian banyak bilangan di setiap barisnya memiliki kelipatan 2 dari jumlah angka pada baris sebelumnya. Ya, jadi kalau dijumlah ini kan 1. Kemudian ini kalau dijumlah hasilnya 2. Nah, 2 itu kelipatan dari 1. Ya. Kemudian ini hasilnya 4 kelipatan dari 2. 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 hasilnya 8. 8 kelipatan dari 4. 16 kelipatan dari 8. 32 kelipatan dari 16, dan seterusnya.
Nah, kemudian menentukan suku pola bilangan dengan analisa. Jadi ini dengan analisa ini digunakan jika pola bilangannya itu sederhana dan kemudian yang diminta suku selanjutnya itu suku-suku yang rendah. Jadi misalkan kayak suku ke-6, suku ke-7 seperti itu. Jadi suku-suku yang kecil gitu ya. Contohnya ini tentukan rumus suku selanjutnya untuk pola bilangan berikut 5, 9, 13, 17, 21. Yang diminta suku yang di sini nih. Jadi setelah 21 ini dia berapa? Nah, kalau kita perhatikan dari 5 ke 9 dia plus 4. 9 ke 13 plus 4. 13 ke 17 plus 4. 17 ke 21 juga plus 4. Jadi otomatis polanya dia selalu ditambah 4. Maka kalau begitu, berapa bilangan setelah 21? Dia adalah 21 ditambah 4 sama dengan 25. Nah, kemudian tentukan rumus suku selanjutnya untuk pola bilangan berikut. Jadi pola bilangannya 3, 6, 12, 24, 48, dan seterusnya. Jadi yang diminta itu setelah 48 ini berapa sih angkanya? Nah, kita lihat ya polanya. Dari 3 ke 6 ini kan mungkin kalau kita pakai ditambah 3 gitu ya. 3 tambah 3 kan hasilnya 6. Tapi dari 6 ke 12, 6 supaya jadi 12, berarti dia 6 ditambah 6 kalau penjumlahan. 12 ke 24 berarti 12 tambah 12. Nah kan jadinya setiap dari setiap sukunya kan dia beda-beda. Maka tidak bisa menggunakan penjumlahan. Nah, kita coba menggunakan perkalian, di mana dari 3 ke 6 ini ternyata dikali 2. Nah, 6 ke 12 ternyata juga dikali 2. 12 ke 24 juga dikali 2. 24 ke 48 kali 2, maka setelah 48 ini adalah 96. Dari 48 kali 2. Jadi untuk menentukan polanya ini bisa pakai penjumlahan, bisa pengurangan, bisa perkalian, bisa juga pembagian, tergantung dari pola yang diberikan pada soal. Nah, sekarang bagaimana kalau yang diminta itu suku-suku yang tinggi, misalkan suku ke-50, atau mungkin suku ke-70, atau mungkin suku ke-100. Kan kita tidak mungkin ya kalau mendaftar sampai suku ke-100 gitu kan terlalu panjang. Maka bisa dengan menggunakan mencari rumus suku ke N-nya, menemukan rumus suku ke N-nya. Nah, untuk menemukan rumus suku ke N itu ada beberapa langkah. Yang pertama, menuliskan dulu nilai bilangan pada pola bilangan di samping N-nya. Yang kedua, menentukan bagaimana nilai N bisa menjadi nilai bilangannya. N di sini tuh sukunya ya, dia suku keberapa urutan sukunya. Terus yang ketiga, melakukan pengecekan di mana rumus yang didapatkan itu harus berlaku untuk semua nilai N. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti ini. Tentukan rumus suku ke N atau UN untuk pola bilangan berikut. Polanya 5, 8, 11, 14, 17, dan seterusnya. Nah, kalau dilihat ini kan sebenarnya sederhana. Dari 5 ke 8 tambah 3, 8 ke 19 ke 11 tambah 3, 11 ke 14 tambah 3, 14 ke 17 juga ditambah 3. Nah, akan tetapi kalau soalnya itu menanyakan nilai dari suku ke 100, kita tidak mungkin mendaftarnya terus. Nanti dia jadinya terlalu panjang juga terlalu lama. Jadi bisa dengan cara seperti ini. 5, 8, 11, 14, 17. 5 di sini itu adalah suku pertama. Suku pertama maka N-nya sama dengan 1. 8 suku kedua, N-nya sama dengan 2. 11 itu suku ketiga, N-nya sama dengan 3. 14 itu suku keempat, N-nya adalah 4. Dan 17 itu suku kelima, N-nya sama dengan 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ini bagaimana caranya ini bisa kita gunakan pada rumusnya. Jadi jangan sampai hilang. Nah, sekarang perhatikan. 5 ini kan bisa didapatkan dari 1 ditambah 4. Sebenarnya kan begitu. Nah, akan tetapi kalau misalkan pada suku yang berikutnya dia tidak bisa, jadi tidak berlaku. 1 tambah 4 itu nggak berlaku pada suku yang berikutnya. Jadi harus menemukan yang lainnya. Nah, ternyata diperoleh
5 itu juga bisa didapatkan dari 1 kalikan 3 tambah 2. Ya, 1 di sini itu sukunya. 1 yang di sini itu adalah sukunya, suku pertama. Jadi 3 tambah 2 kan 5. Nah, sekarang untuk suku kedua, N-nya 2. Nah, ini 3 dan 2 ini kita gunakan lagi. Tapi yang di depannya diganti. Jadi, satunya diganti 2. 2 kali 3 tambah 2. Kemudian untuk suku yang berikutnya, ya, jadi 11 ini N-nya sama dengan 3. Jadi, yang depan ini kita ganti 3. 3 kali 3 tambah 2. 9 tambah 2, 11. Untuk N sama dengan 4 juga begitu. 4 kalikan 3 tambah 2. 12 tambah 2, 14. Nah, sekarang kita cek untuk N-nya sama dengan 5. Berarti 5 dikali 3 tambah 2. 15 ditambah 2 hasilnya 17. Jadi bisa disimpulkan bahwa rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan 3N plus 2. Kok bisa 3N plus 2? Nah, tadi kan di awal sudah kita ketahui kalau 1, 2, 3, dan 4 ini adalah N. Jadi kalau kita mencari rumus suku ke N, ini kita kembalikan lagi menjadi N semua. N kali 3 plus 2. N kali 3 plus 2. N kali 3 plus 2. N kali 3 plus 2 lagi. Nah, untuk penulisan N kalikan 3 dengan 3 kali N itu kan sama. Jadi supaya lebih bagus bisa ditulis UN sama dengan 3N plus 2. Oke, sekian video kali ini. Jadi terima kasih atas perhatian semuanya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi